Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Untuk kali ini, pertemuan yang kedua ini akan Ibu isi sekali lagi karena Bapaknya masih ada halangan. Lalu sebelumnya, Om Swastiastu dulu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa 2 minggu lalu? Persamaan kuadrat kan. Sekarang lanjutan dari persamaan kuadrat itu adalah fungsi komposisi. Tapi fungsi komposisi ini dasarnya adalah pelajaran fungsi saat di SMP. Habis itu di sini setelah menyaksikan tayangan ini, siswa dapat menentukan fungsi komposisi. Dan yang kedua, menentukan salah satu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Nah, definisi suatu fungsi. Sekarang tolong dilihat. Suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B disebut fungsi atau pemetaan dari A ke B. Jadi tolong diingat, suatu relasi belum tentu dia akan menjadi fungsi, tetapi jika fungsi pasti merupakan suatu relasi. Dan di sini notasi fungsi, suatu fungsi atau pemetaan umumnya dinotasikan dengan huruf kecil. Misalnya F kecil adalah fungsi dari A ke B ditulis, ini cara bacanya. Nih, cara bacanya adalah F memetakan A ke B. Ini mungkin kamu harus ingat-ingat lagi untuk pelajaran di SMP. Lalu A disebut domain. Domain itu daerah asal. Sedangkan B itu disebut kodomain, daerah kawan. Dan ring itu adalah daerah hasil. Jika F memetakan X elemen A, ini elemen bacaannya, ke Y elemen B, dikatakan Y adalah peta dari X dan ditulis F memetakan X ke Y atau Y sama dengan Fx. Himpunan Y itu adalah elemen dari B yang merupakan peta dari X elemen A disebut ring atau daerah hasil. Nanti kita lihat contohnya baru kamu bisa paham. Lalu untuk contoh yang pertama, perhatikan gambar pemetaan F memetakan A ke B. Berarti ada himpunan A dan ada himpunan B yang dipasangkan tepat satu. Ini contoh gambar A dan gambar B. Gambar A itu domainnya A, B, C, dan D. Sedangkan kodomainnya, daerah kawannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini akan dipasangkan tepat satu dari A ke B. Berarti A dengan pasangannya 1, B dengan 2, C dengan 3, dan D dengan 4. Jadi daerah hasilnya, ini perhatikan gambar sekali lagi. FA sama dengan 1, FB sama dengan 2. Artinya F dari himpunan A, yaitu anggotanya A kecil, akan menghasilkan 1. Untuk B kecil pasangannya adalah 2. Dan seterusnya. Ini masih belum hitungan, ini masih dalam bentuk gambar pemetaan saja. Sehingga ring itu adalah hasil yang dipasangkan ini. 1 sampai 4. Karena 5 tidak punya pasangan, biarkan. Ingat syarat suatu fungsi, jika dalam istilah sehari-hari, pertama itu tidak jomblo dan tidak selingkuh. Itu kamu yang harus ingat, pasti kamu cepat paham. Artinya tidak jomblo itu artinya di himpunan A dia harus punya pasangan.
Dan di himpunan A dia tidak boleh selingkuh, artinya A ini pasangannya hanya satu, tidak boleh A ini kedua juga. Itu syarat suatu fungsi. Dah? Lanjut. Contoh yang kedua, misalkan F memetakan R ke R. Dengan Fx-nya akar dari 1 min X kuadrat. Kalau ini baru kamu harus tentukan dengan hitungan. Ini disuruh nyari domainnya. Nah, di sana supaya F memetakan R ke R dengan Fx sama dengan akar dari 1 min X kuadrat, maka haruslah 1 min X kuadrat ini yang di bawah akar harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Jika kurang dari 0, kamu akan mendapatkan jawaban yang imajiner. Dah? Jadi, setelah kamu lakukan ini, dia akan dikalikan negatif. Kalau dikalikan negatif, otomatis tanda juga berubah. Kalau kalikan negatif 1 ini kali negatif 1 berarti jawabannya kan negatif 1. Sedangkan negatif X kuadrat dikalikan negatif 1 menjadi X kuadrat. Tanda lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Dan ini yang difaktorkan. Ingat pemfaktoran, karena ini bentuk kuadrat sempurna seperti pertemuan sebelumnya, berarti dia akan mempunyai 2 akar real yang berbeda. Beda tanda nanti. Karena berapa kali berapa sama dengan min 1, tapi dijumlahkan sama dengan 0. Karena B-nya 0 kan, BX-nya 0. Jadi min 1 tambah 1 kan 0. Sedangkan min 1 kali plus 1 itu min 1. Jadi hasilnya itu adalah min 1 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 1. Nanti untuk videonya ibu lebih lengkapnya taruh di e-learning kalian. Jadi domain fungsi tersebut adalah negatif 1 sampai 1. Karena isi tanda sama dengan di bawahnya, itu artinya negatif 1 dan 1 itu ikut. Sedangkan jika negatif 1 kurang dari E kurang dari 1, berarti negatif 1 dan 1 tidak ikut. Dan lanjut. Contoh yang ketiga, misalkan F memetakan R ke R dengan Fx min 1. Sekarang beda lagi. Tadi kan Fx saja tanpa min 1. Sekarang dengan X min 1 sama dengan X kuadrat plus 5X. Tentukan Fx-nya. Kamu sekarang nyari Fx-nya dan F min 3. Caranya, misal Y sama dengan X min 1. Maka X sama dengan Y plus 1. Kenapa Y plus 1? Karena pindah ruas. Yang kita cari itu adalah X kan. Min 1 pindah ruas ke kiri menjadi Y plus 1. Tetapi ini kita langsung tukar kedua-duanya. Jadi X sama dengan Y plus 1. Karena Fx min 1 sama dengan itu sesuai soal. Maka Fy ini kan diganti Y. Ya kan? Ini diganti Y, habis itu X kuadrat, karena X-nya tadi Y plus 1, ganti dengan Y plus 1, dikuadratkan. Apapun yang bentuknya X diganti dengan Y plus 1. Setelah dikuadratkan, hasilnya Y kuadrat plus 2Y plus 1. Ini 5 kali Y, 5Y, 5 kali 1, 5. Lanjut untuk Fy-nya. Sama dengan setelah dijumlahkan 2Y tambah 5Y 7Y, 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi Fy-nya sama dengan Y kuadrat plus 7Y plus 6. Sedangkan yang karena diganti dengan X, sekarang yang ditanya X, tinggal ganti saja X-nya. Jadi Fx sama dengan E kuadrat plus 7E plus 6. Lalu untuk min 3, kalau min 3 berarti ganti dengan X tersebut dengan min 3. Jadinya X kuadrat menjadi min 3 kuadrat, 7X menjadi 7 kali min 3, 6-nya tetap. Min 3 kuadrat hasilnya 9, 7 kali min 3, min 21 dan 6.
dijumlahkan, dikurangi, dijumlahkan, hasilnya negatif 6. Nah, sekarang komposisi fungsi, kita baru masuk ke intinya. Komposisi fungsi itu adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Ini pelajaran baru buat kalian karena di SMP mungkin belum dikasih. Ini maksudnya fungsi komposisi. Artinya ketika X elemen A, X ini kan anggota dari A, dipetakan oleh F ke Y. Ini F-nya, fungsi pemetaannya. Yang dipetakan ke Y yaitu elemen dari B atau anggota dari B. Ditulis F memetakan X ke Y atau Y sama dengan Fx. Lalu Y-nya ini dipetakan lagi ke Z dengan fungsi G. Ya, ditulis G memetakan Y ke Z atau Z sama dengan GY. Mungkin sudah mulai pusing karena memang kalau fungsi komposisi dengan slide seperti ini agak pusing. Nanti kita lihat videonya cara pengerjaannya. Atau Z sama dengan GFX. Karena Y ini tadi Fx kan, jadi GFX. Lalu ketika fungsi seperti ini, maka fungsi yang memetakan X elemen A langsung ke Z itu disebut G komposisi F. Atau adalah komposisi fungsi F dan G ditulis G komposisi Fx sama dengan GFX. Contoh yang pertama, ada fungsi F yang memetakan A ke B dan fungsi G memetakan B ke C. Didefinisikan seperti gambar berikut. Ini dari A. A pasangannya 1 dan 1 pasangannya Q. Sedangkan B pasangannya 3 dan 3 ini pasangannya P. Berarti kalau dari A ke Q dan B ke P. Jadi GOFA dan GOFB itu kita akan tentukan. Nah, ini seperti yang Ibu bilang tadi, A ke 1 langsung ke Q, jadi jawabannya Q terakhir. Yang ditulis G komposisi FA sama dengan GFA sama dengan G1. G1 itu ini, pasangannya Q. Sedangkan GOFB, B itu tadi ketiga, dapatlah G3 itu P, ini pasangannya P, sehingga GOF atau G komposisi F sama dengan GFB. GFB itu di sini, lalu GFB itu adalah 3, jawabannya P. Contoh yang kedua, kalau ini dengan perhitungan. Ditentukan GFX sama dengan FGX. Artinya fungsi komposisi dari GOF atau G komposisi F ke F komposisi G itu sama. Jadi jika Fx-nya 2x plus P dan Gx-nya 3x plus 120, tentukan nilai P. Nah, cara jawabnya, kita tentukan Fx-nya dulu apa, Gx-nya dulu apa. Jadi GFX sama dengan FGX itu adalah yang diketahui dari soal. Nah, jika dia Fx, sudah, jadi gantilah dia dengan Fx pula, berarti 2x plus P. Jika dia Gx, gantilah dengan Gx, yaitu 3x plus 120. Baru kalikan dia. Kenapa di sini menjadi 3 kali sekian? Sudah? Karena setiap X diganti oleh 2X plus P. Ini kan GX, ya kan? GX-nya 3X plus 120. Jadi setiap X yang ada dalam GX ini diganti dengan 2X plus P.
Sehingga 3 kali 2X plus P tambah 120. Begitu pula yang di sini. GX-nya ini 3X plus 120 ya kan? Tetapi Fx-nya rumusnya adalah 2X plus P. Jadi gantilah setiap X dengan 3X plus 120. Jadi tinggal mengalihkan 3 kali 2, 6, X-nya tetap, lalu 3 kali P, 3P, dan 120. Kalau ini 2 kali 3, 6, 2 kali 120, 360, dan P-nya belum kita ketahui. Kumpulkan. Kenapa bisa seperti itu? 3P kurang P, ini 3P, ini P. Pindah ruas ganti tanda. Jadi positif pindah ruas jadi negatif, 3P kurang P menjadi 2P. Sedangkan di sini 120 positif pindah ruas jadi negatif menjadi 360 kurang 120. Jawabannya kan 2P sama dengan 240. Karena yang ditanya P silakan berarti 240 bagi 2. 240 bagi 2 hasilnya adalah 120. Lalu lanjut ke sifat komposisi fungsi. Ini tidak komutatif seperti yang tadi. F komposisi G tidak komutatif dengan G komposisi F, kecuali soalnya yang meminta seperti yang tadi. Nah, karena tidak bisa dibalik F ke G dengan G ke F itu berbeda. Lalu yang kedua bersifat asosiatif, artinya pengelompokan. Ketika kita mempunyai fungsi komposisi 3, ada F komposisi G, komposisi H, itu bisa dikelompokkan F komposisi dalam kurung G komposisi H dulu yang dikerjakan boleh, atau yang kamu mau kerjakan F komposisi G dulu yang dikerjakan boleh. Nanti hasilnya akan menjadi F komposisi G komposisi H. Ingat bundaran ini bisa kamu baca bundaran, bisa kamu baca komposisi. Jangan fogoh nanti kamu baca. Nah, memiliki fungsi identitas. Identitas dilambangkan dengan I besar dengan X sama dengan X. Dah, artinya F komposisi I sama dengan I komposisi F sama dengan F. Berarti apapun komposisinya, jika dia komposisi dengan identitas, artinya dia akan kembali ke fungsi itu sendiri. Lanjut contoh yang pertama, F memetakan R ke R dan G memetakan R ke R juga. Fx-nya sekian, Gx-nya sekian. Tentukan G komposisi F dan F komposisi G. Kita akan lihat nanti hasilnya akan berbeda. Nah, ini Fx-nya, ini Gx-nya. Cara mengerjakan, kerjakan dari belakang ke depan. Nah, berarti kalau G komposisi F, berarti kamu kerjakan Fx dulu, baru Fx-nya ini kamu substitusikan ke Gx. Jadi ini lihat G, tetap G. Fx-nya kita ganti dengan soal. Dah. Lalu Gx-nya kita ganti dengan 3x min 1, berarti X yang di sini. Kelihatan kan tanda panahnya? X-nya di sini kita ganti dengan 3x min 1, jadi ini perubahannya. Ini Ibu sudah sengaja buat warnanya berbeda agar kamu tahu perubahannya di mana. Tapi tetap dikuadratkan karena rumusnya kuadrat. Nah, hasilnya kuadratkan dulu yang dalam kurung. Dah, baru kamu kalikan 2. Ini hasil kuadratnya. 3x kuadrat berarti 3 kali 3 9, X kali X kuadrat. Min 1 kuadrat berarti min 1 kali min 1 ini. 2 kali 3x kali min 1 berarti 2 kali 3 6, 6 kali min 1 min 6. Ada x ya, min 6x jadinya. Ingat kembali rumusnya. Jadi ini 2 kali 9 18, 2 kali 6 min 12 karena ini negatif. Sedangkan 2 kali 1 2. Ingat ditambah 5, ini soalnya jangan dihilangkan yang di belakang. Hasil terakhirnya adalah ini, 18x kuadrat min 12x plus 7. Lanjut yang B, kita akan lihat jawabannya yang berbeda.
Kalau ini berarti yang kita kerjakan G duluan. Udah? G-nya kita ganti dengan 2X plus 5. Sekarang F-nya kita ganti dengan GX. F-nya kan 3X min 1. Ini 3. Ini X. Ini 1. Jadi ini masukkan ke sana. Karena ini tidak ada kuadrat, ya tinggal kalikan. 3 kali 2, 6X kuadrat. 3 kali 5, 15 min 1. Ya, langsung F komposisi G-nya sama dengan 6X kuadrat plus 14. Tahu kan dapatnya 14? 15 kurang 1. Sedangkan GOF-nya ini. Jadi kelihatan F komposisi G dengan G komposisi F tidak sama. Artinya tidak komutatif. Nah, ini sifatnya. Contoh yang kedua, ini yang melihat sifat asosiatif. Tentukan F komposisi G dulu, baru komposisi H, baru yang B F komposisi G duluan, dikomposisikan dengan H. Soalnya ini. Dah, ini soalnya F-nya sekian, G-nya sekian, H-nya sekian. Kita akan mencari F komposisi G dulu, baru HX. Artinya F komposisi G, nah, kenapa X kuadrat min 2? Karena G-nya kan X kuadrat min 1. Ya kan? X kuadrat min 1 ini disubstitusikan ke F menjadi X kuadrat min 1 min 1. Ini hasilnya. Buka kurungnya min 1 menjadi min 2. Sedangkan F komposisi G HX berarti F komposisi G-nya udah tahu hasilnya sekian. HX-nya kita masukkan 1 per X. Ini 1 per X langsung dimasukkan ke rumus ini. Ke rumus yang kita cari. Jadi 1 per X kuadrat karena X-nya ini diganti dengan 1 per X. Min 2. Dah, jadi itu hasilnya. Sekarang giliran kita cari G komposisi H duluan. Artinya G hanya berapa? 1 per X, ini 1 per X. Dah, kan dari belakang Ibu bilang tadi duluan, baru kamu ke depan. Jadi 1 per X ini masukkan ke G, yaitu ke X kuadrat min 1, menjadi 1 per X kuadrat kurang 1. Dah, karena 1 kuadrat itu 1, X dikuadratkan menjadi X kuadrat. Berarti jawabannya 1 per X kuadrat kurang 1. Kuadratnya ini hanya milik X saja. Masukkan ke sini. Dan ini kamu masukkan ke F, karena F paling terakhir kan. F-nya X min 1. Ini langsung kurangan 1. Jadi jawabannya langsung seperti ini. Min 1 kurang 1 min 2. Contoh yang ketiga. Ini yang dengan identitas. Identitasnya X. Fx-nya X kuadrat. Gx-nya X plus 1. Tentukan F komposisi I, X, dan G komposisi I. Sama yang B juga I komposisi F dan I komposisi G. Dah, cara jawabnya, soalnya tetap kita buat dulu apa yang diketahui. Setelah itu ini, kenapa F komposisi I, X sama dengan X kuadrat? Karena I-nya ini yang kita lakukan kan tetap X dia. X dimasukkan ke fungsi X kuadrat menjadi tetap X kuadrat. Lalu untuk G komposisi I, I-nya tetap X juga, dimasukkan ke X plus 1 tetap bilangan itu sendiri. Udah mulai pusing? Lanjut, sekarang ke I komposisi F, kita balik. Kalau I komposisi F, berarti Fx-nya itu adalah X kuadrat. Nah, dimasukkan ke I itu adalah X, ya tetap X kuadrat. X ini diganti X kuadrat, ya tetap X kuadrat.
Untuk ini juga sama seperti itu. Nah, jadi apapun itu jika dikomposisikan dengan I hasilnya tetap soal itu sendiri. Jadi kalau kamu udah lihat soal seperti ini ya jawabannya langsung ini. Fx-nya atau Gx-nya. Jangan kamu lihat I lagi. Nah, langsung menentukan suatu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Ini soalnya. Sekarang kebalik. Fx-nya kita ketahui, komposisinya kita ketahui, tapi Gx-nya belum diketahui. Caranya mencari. Nah, ini. Dari F, komposisi Gx sama dengan X kuadrat plus 5. Berarti kita berangkat dari belakang. Biasakan, F komposisi G, berarti G-nya duluan kamu kerjakan. Setelah itu G-nya, dah, ini masukkan ke F. Ingat F itu 3X min 1. Berarti karena Gx belum diketahui, ganti saja X-nya ini dengan Gx. Dah, lalu G kali 3X min 1 sama dengan X kuadrat plus 5. Setelah itu min 1 pindah ruas menjadi plus 1. Dan ini hasil yang sebelah kanan hasilnya adalah X kuadrat plus 6. Jadi kenapa jadi 1/3? Karena ini berapapun kali 3 hasilnya sekian. Jadi Gx itu adalah harus dibagi 3 semuanya. Ini artinya X kuadrat plus 6/3. Contoh yang kedua. G-nya sekarang ketahui, F-nya enggak. Udah? Sebenarnya soal mirip yang tadi. Cuman dibalik. Berarti Gx-nya X plus 9. Komposisinya F komposisi Gx sama dengan F Gx. Ini kan hasilnya yang tadi. Dah. Sedangkan G-nya kita sudah ketahui. Makanya ini diganti F dalam kurung X plus 9 sesuai soal. Sama dengan sekian. Sekarang kita misalkan. Ini baru kita misalkan. X plus 9 ini sama dengan Y. Dah. Sehingga kalau untuk nyari X, 9 pindah ruas ke kanan menjadi min 9. Ini FY-nya sama dengan 1/3. X kuadrat ini kita ganti Y min 9 ini. Jadinya Y min 9 kuadrat. Nah ini dikuadratkan dulu hasilnya seperti ini. Y kuadrat min 18Y plus 81. Dah. Ini dikalikan 1/3 berarti 1/3 Y kuadrat. 18 bagi 3 berapa? 6 kan? Tandanya negatif. 81 bagi 3, 27. Tandanya positif. Dikurangi 6. Ingat, kurang 6 ini jangan dilupakan. Dah, jadi 27 kurang 6, hasilnya akan menjadi 21. Inilah Fx-nya. Contoh yang ketiga, ketika ini dibalik, Fx-nya sama dengan X min 3. G komposisi Fx sama dengan G Fx. Ingat yang di belakang kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti Fx-nya X min 3 masukkan. Dah? Sama dengan ini. Karena diketahui G komposisi F-nya seperti itu. Setelah itu, ini diganti X min 3 karena Fx-nya kita ganti. Dan kita misalkan seperti yang tadi. X min 3 sama dengan Y. Maka X-nya ini min 3-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 3. Sehingga GY sama dengan Y plus 3. Ingat yang di sini, X-nya diganti Y plus 3. X-nya ini juga diganti Y plus 3. Ini kuadratkan. Sama dengan sekian.
Y plus 3 kuadrat hasilnya adalah Y kuadrat plus 6. Y plus 9. Dan 6 kali Y, 6Y, 6 kali 3, 18. Jumlahkan, yang bisa dijumlahkan. Hasilnya adalah Y kuadrat. Ini kuadrat ya. Salah pengetikan. Y kuadrat plus 12Y plus 36. Intinya kamu harus lebih membaca lagi bukunya. Kalau ada LKS, pinjam ke LKS kakak tingkat boleh. Lalu untuk G X-1 kita masukkan ke sana, ke soal yang tadi, ke jawaban yang tadi, maaf. Ini menjadi X-1 kuadrat, ini hasilnya. X kuadrat min 2X plus 1. Di sini kamu harus operasi aljabar paham. Operasi aljabar itu sudah berkali-kali di SMP. Itu dasarnya. Habis itu 12 kali X min 1 ini hasilnya. 36 jangan dilupakan. Jadi hasil Gx min 1 adalah X kuadrat plus 10X plus 25. Contoh yang keempat. Ini kayak ini. Sekarang G2-nya diminta. Berarti kalau G min 2, kamu harus cari dulu Gx-nya. Caranya sama kayak tadi. Untuk mencari ini, kamu harus substitusikan ini dulu ke rumusnya. Dah? Setelah kamu ganti ini G-nya, kamu kalikan 2. Dah, 2 kali Gx plus 1 sama dengan min 2X kuadrat min 4X min 2. Ini hasil dari perkaliannya. Jadi Gx plus 1 sama dengan sekian. Kenapa sekian? Karena 2 ini akan hilang, jadi sebelah kanannya dibagi 2. Dah, 2 dibagi 2 min 1, min 4 dibagi 2 min 2, dan min 2 dibagi 2 min 1. Itu hasilnya yang tadi. Masa ingat Gx-nya adalah, Gx-nya kita rubah menjadi ini Gx plus 1, masukkan jadi karena pindah ruas jadi X min 1. Kuadratkan, kalikan. Ini karena yang diminta adalah G2, berarti X-nya diganti dengan 2. 2 kurang 1 adalah 1. 1 kuadrat 1, ini min 1 jadinya. 2 kurang 1, 1. 1 kali min 2, min 2. Dan satunya tetap, jawabannya min 4. Jadi G2 adalah min 4. Sudah? Materinya sampai di sana dan kebetulan waktunya juga habis. Di sini seharusnya ada materi lagi satu yaitu fungsi inverse, tapi tidak akan Ibu berikan karena fungsi komposisi awal ini saja kamu sudah pusing. Ya kan? Untuk fungsi komposisi, tolong pelajari lagi buku paket atau buku LKS yang bisa kamu pinjam di kakak kelas. Kesimpulannya adalah fungsi itu ingat hanya memetakan tepat satu ke anggota B. Jadi kalau istilah sehari-hari, anggota A tidak boleh jomblo. Harus punya pasangan di B, tapi hanya satu, tidak boleh 2. Itu artinya tidak boleh selingkuh. Dah? Jadi untuk kamu mengingat apa itu syarat fungsi, tidak jomblo, tidak selingkuh, itu yang harus kamu ingat. Dah. Jadi, tapi kalau kamu menjawab, jangan bilang tidak jomblo, tidak selingkuh. Tidak jomblo itu dalam matematikanya adalah dia A-nya mempunyai pasangan dan A itu tidak mempunyai pasangan lebih dari satu atau tepat satu pasangan di B. Sedangkan kalau fungsi komposisi itu artinya ada 3 anggota yang difungsikan menjadi 1.
Misalnya F komposisi ke G atau F komposisi G ke H juga. Seperti gambar yang tadi kan ada 3 anggota langsung dijadikan 1. Itu di sana kesimpulannya. Nih kebetulan waktunya sudah habis, jadi untuk tanya jawabnya kalian lihat e-learningnya. Dah, lihat e-learningnya di sana Ibu akan berikan slide-nya ini, akan Ibu berikan video cara pengerjaannya juga sudah plus penjelasannya, biar kamu lebih paham lagi. Tolong tonton itu dengan baik, lalu nanti ada soal, ada tugas. Untuk tugas pertama itu tentang bab 1 dan bab 2. Berarti untuk infas kamu belajar sendiri di e-learning. Nah, untuk salam menutupnya, Ibu akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.